Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 dalam terjemahan literal Indonesia dituliskan, "Dan tidak seorang pun yang telah naik ke sorga, kecuali Dia yang telah turun dari sorga, yakni Anak Manusia yang ada di sorga." Ada satu konsep kehidupan sejati yang disingkapkan oleh Yesus melalui ayat di atas. Yesus menegaskan bahwa dirinya sedang berada di bumi, tapi di saat yang sama, Ia juga berada di surga. Inilah yang disebut dengan keterhubungan dengan realita kerajaan. Walau Ia ada di bumi, tapi Ia menyatu dengan realita keberadaan Bapa di sorga. Jadi semua yang Yesus lakukan di atas bumi ini diinisiatifi pertama kali oleh Bapa di sorga. Sedang Yesus hanya menjadi eksekutor dari kehendak Bapa. Kembali dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10 dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, "Apakah kamu belum percaya bahwa aku bersatu dengan Bapa-Ku dan Bapa-Ku juga bersatu dengan aku? Hal-hal yang aku ajarkan tidak berasal dari diriku sendiri, tapi Bapa bersatu dengan aku untuk melakukan semua pekerjaan itu." Itu adalah contoh kehidupan yang harusnya kita juga jalani. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka sekarang, arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di sorga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal duniawi. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga bersama-sama dengan Kristus dan Allah." Lalu bagaimana atau seperti apakah wujud konkret dari pikiran yang tertuju kepada perkara yang di atas? Kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menegaskan, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita." Kembali Roh Kudus menegaskan kepada saya, apa yang kita pikirkan sangat menentukan keberadaan kita. Jika kita mau hidup sama seperti Yesus di bumi dan di surga, dalam arti kita terus menikmati hidup yang berkemenangan, maka tidak ada cara lain. Kita harus mendisiplin pikiran kita untuk hanya memikirkan hal-hal yang dari roh saja. Kitab Roma pasal 8 ayat 5-8 dan patokannya adalah kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Di luar semua hal tersebut harus kita singkirkan dari pikiran kita. Demikianlah hidup kita akan memperkenan hati Tuhan dan kita akan melakukan kehendak-Nya di atas bumi ini. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Amin.